menyikapi kesulitan hidup. Kita tahu bahwa kita sering menghadapi kesulitan hidup, dan kesulitan hidup adalah bagian dari perjalanan manusia. Ada beberapa kiat yang dapat membantu menyikapinya. Kita mulai dengan urutan pertama. Kita diminta untuk terima dan hadapi realita hidup. Jangan lupa sholat dan zikir untuk menjaga kesehatan mental. Nah, jangan punya kesulitan malah gak sholat. Malah malas sholat, malah malas zikir. Nah, sholat zikir itu penting supaya kesehatan mental kita terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kami ucapkan kepada para mualaf, kaum muslimin, dan pemirsa yang menonton acara secangkir kopi pagi hari. Pagi ini semoga menjadi pagi yang cerah, pagi yang penuh rahmat, pagi yang penuh berkah untuk semuanya. Tentu saat ini semua juga sedang melaksanakan aktivitas. Bagi yang bekerja di kantor mungkin sudah tiba di kantor, atau yang sekolah, atau ibu-ibu rumah tangga sudah menyiapkan segala sarapan, mungkin ke pasar. Semoga semuanya lancar dan selalu diberkahi Allah dan diberikan kemudahan. Pagi ini kita akan membahas topik yang berbeda dengan hari-hari kemarin. Topik pagi ini adalah judul menyikapi kesulitan hidup. Kita tahu bahwa kita sering menghadapi kesulitan hidup, dan kesulitan hidup adalah bagian dari perjalanan manusia. Nah, berikut ada beberapa kiat yang dapat membantu menyikapinya. Kita mulai dengan urutan pertama. Kita diminta untuk terima dan hadapi realita hidup. Nah, apa maksudnya terima dan hadapi realita hidup? Artinya, kita jangan menyangkal kesulitan. Jangan menghindar dari kesulitan. Akui masalah itu ada, sehingga bisa mulai mencari solusinya. Nah, berarti kita nggak boleh lari dari kesulitan. Banyak orang menghadapi kesulitan, kemudian dia lari dari kesulitan, dia menempuh jalan-jalan pintas, dan dia menciptakan kesulitan baru. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang kedua adalah tetap tenang dan bersikap positif. Ini sangat penting, tenang ini sangat positif, sangat penting. Jadi kita diminta untuk fokus pada hal-hal yang masih bisa disyukuri. Artinya, kesulitan apapun yang dihadapi tentu masih ada hal-hal yang positif. Nah, kita harus syukuri. Karena sikap positif dapat membantu melihat peluang di tengah kesulitan. Jadi kesulitan itu kita tahu bahwa kesulitan itu harus dihadapi dengan tenang dan bersikap positif. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk evaluasi masalah. Jadi kita identifikasi akar permasalahan dan pisahkan apa yang bisa dikontrol dan apa yang tidak bisa diubah. Jadi kita fokuskan energi pada hal-hal yang dapat diatasi. Nah, jangan terlalu terjerat di dalam satu kesulitan. Ada pepatah mengatakan, jikalau engkau mau mengetahui besarnya pusaran air, maka harus keluar dari pusaran itu. Baru bisa lihat pusaran airnya seberapa deras, seberapa kencang. Jadi artinya kita harus tenang, kita evaluasi masalah, sehingga kita bisa tahu mana-mana yang bisa diatasi. Nah, yang keempat adalah ambil langkah kecil.
Jangan merasa harus menyelesaikan semua sekaligus. Nah, ini kadang-kadang kita memperlakukan diri kita seperti Superman. Seakan-akan kita bisa mengatasi segala sesuatu. Padahal sebetulnya ini masih butuh waktu. Perlu ada tahapan. Jadi mulailah dengan tindakan kecil yang dapat membawa lebih dekat ke solusi. Apa itu tindakan kecil? Ya, sedikit demi sedikit kita selesaikan kesulitan itu. Ya, saya tidak tahu kesulitan apa ya. Ini kan kesulitannya sifatnya umum. Jadi kita sedikit demi sedikit, kita ambil tindakan kecil saja, nggak usah terlalu drastis, nggak usah terlalu terburu-buru, kita selesaikan kesulitan. Yang kelima, jangan ragu meminta bantuan. Nah, artinya kita bicara dengan orang terdekat, teman, atau keluarga. Jika diperlukan, pertimbangkanlah untuk konsultasi dengan profesional seperti psikolog dan konselor. Ya, menurut saya sih sebetulnya kesulitan apapun sebetulnya kalau kita bisa bicara dengan teman atau keluarga atau sahabat yang kita percaya, ada kemungkinan lebih mudah mengatasi. Karena apa? Karena ketika kesulitan itu datang, kita nggak boleh sendiri. Kenapa? Kalau kita sendiri nanti kita akan terpengaruh dengan pikiran-pikiran kita yang pada prinsipnya muncul keinginan untuk mencari jalan pintas. Nah, untuk menjaga itu kita harus punya teman. Ya, moga-moga kita punya teman bisa mendengar, mungkin memberikan nasihat atau mendukung kita. Nah, ini kita lakukan. Kemudian yang keenam, pelajari dan kembangkan diri. Anggap kesulitan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Nah, ini malah jadi positif. Kenapa jadi positif? Karena kita anggap ini adalah pembelajaran. Peluang untuk belajar dan tumbuh. Tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini. Memang kelihatannya kesulitan ini sesuatu hal yang buruk. Tapi harus diingat bahwa keburukan apapun pasti ada yang kebaikannya. Oke, kemudian masuk yang ketujuh. Jaga kesehatan fisik dan mental. Ini perlu. Pastikan cukup tidur. Nah, jangan punya kesulitan malah begadang melulu. Nah, ini kesulitannya belum teratasi, muncul masalah baru. Sakit nanti karena badannya lemah. Terus makan makanan yang bergizi. Rutin berolahraga. Nah, ini yang paling penting lagi adalah jangan lupa sholat dan zikir untuk menjaga kesehatan mental. Nah, jangan punya kesulitan malah gak sholat. Malah malas sholat, malah malas zikir. Nah, sholat zikir itu penting. Supaya kesehatan mental kita terjaga. Nah, yang ketujuh, yang kedelapan, kan ketujuh, maaf. Yang kedelapan, percayakan pada Tuhan atau prinsip spiritual. Manfaatkan waktu untuk memperbanyak ibadah dan mohonkan pertolongan Allah. Ya itu, ketika kita meminta pertolongan pada Allah, bahwa kita sudah memasrahkan kesulitan kita. Karena Allah lebih tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Karena dia adalah pencipta kita. Dia adalah zat yang tidak terbatas. Kita minta pertolongan pada Allah. Yang kesembilan, berpikir jangka panjang. Ingatlah bahwa kesulitan itu hanya sementara. Ya, tidak selamanya kan orang kesulitan. Hujan tentu ada saat berhenti. Kemarau juga ada saat berhenti. Enggak kemarau, kemudian dilanjutkan dengan hujan. Jadi sifatnya ini sementara, bukan kekal. Kesulitan di dunia ini sementara sifatnya. Fokus pada tujuan jangka panjang dan jangan menyerah. Nah, banyak orang yang justru begitu kesulitan menyerah, merasa diri udah paling berat hidupnya. Padahal masih banyak yang lebih berat hidupnya. Coba lihat keadaan Anda sekarang, kita sekarang ini. Apakah hidup kita berat? Masih ada yang lebih berat. Kita jujur coba kita lihat. Banyak orang yang nggak punya tempat tinggal. Banyak orang yang dalam kondisi sakit. Nggak kunjung sembuh. Hal-hal demikian kita perlu tahu. Supaya kita bisa bersyukur. Bahwa mungkin keadaan kita lebih baik. Jadi jangan membandingkan sesuatu yang tinggi.
kita bandingkan dengan yang di bawah kita. Kita lihat kondisinya. Oke? Nah, ini yang terakhir. Tetap berbuat baik. Kadang-kadang orang bilang kalau saya kesulitan mana bisa saya berbuat baik. Terbalik justru. Dalam kesulitan kita berbuat baik pada orang lain. Karena itu dapat memberikan kebahagiaan dan membantu kita bangkit. Karena dengan berbuat baik kepada orang, maka kesulitan kita seakan-akan akan dimudahkan. Orang lain dia bisa selesai kesulitannya karena kita bantu, akhirnya kesulitan kita juga terangkat. Nah, ini memang perlu dipraktekkan, bukan hanya diomongin. Ya, harus dipraktekkan. Saat ini kesulitan yang biasanya yang dihadapi oleh kita-kita yang tinggal di kota, biasanya adalah kesulitan ekonomi. Nah, kadang-kadang memang kita berharap bahwa kita akan bisa pulih ekonominya. Tapi bagaimanapun itu proses. Proses yang sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Jadi tidak bisa serta-merta kita begitu mudahnya kita keluar dari kesulitan. Tapi kita perlu melatih bahwa di dalam kesulitan itu sebenarnya kita dilatih juga kekuatan mental kita, kekuatan jiwa kita. Untuk kita mungkin menghadapi nanti satu saat sesuatu yang lebih besar. Tapi ingat, berdoa pada Tuhan, berdoa pada Allah, itu adalah wajib supaya kita dikuatkan. Ya. Ingatlah, setiap orang memiliki kemampuan untuk bertahan dan bangkit dari kesulitan. Tetap berusaha dan percaya pada prosesnya. Ini semua proses. Tidak ada satupun di dunia ini yang instan. Bayi ketika lahir, dia tidak langsung berlari. Dia belajar mungkin merangkak dulu. Dan merangkak pun dia sering jatuh. Dan juga dia mengalami sakit juga. Tapi kan berkembang. Dari bayi menjadi anak bayi. Itu terus berkembang hingga menjadi dewasa. Nah, proses ini yang harus diikutin dan harus kita jalani. Jangan lari dari kenyataan. Banyak orang lari dari kenyataan ketika ditimpa kesulitan ke tempat-tempat yang tidak baik. Bukannya selesai masalahnya, tapi tambah masalah baru. Nah, untuk apa kita lakukan itu? Karena itu membuang waktu, membuang biaya, ya kan? Menyebabkan kita malah nanti ketergantung lagi dengan sesuatu, misalnya ketergantungan terhadap obat-obatan, tergantung terhadap minuman keras. Padahal itu juga sementara, bisa lupa sebentar, ntar begitu sadar, ya kembali lagi ke keadaan semula. Jadi mari kita sama-sama hadapi. Nah, jikalau ada yang mau curhat, pengen menanyakan soal kesulitannya, mungkin ada jalan keluar dari para pemirsa yang ikut di acara ini juga mungkin bisa mengkomentari, menjawab. Ayo kita sharing bersama. Silakan tulis di komen boleh, atau mau kirim email juga silakan. Nah, dalam Al-Quran ada satu kalimat yang mungkin bisa menguatkan kita yang dalam kesulitan ini. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Itu Allah janjikan kepada kita. Janji ini bukan janji bohong. Allah tidak pernah bohong. Makanya kita harus tetap tekun beribadah. Walaupun dalam kesulitan. Karena dengan beribadah, kita minta tolongnya sama Allah. Nah, Allah itu kalau mau nolong kita itu sangat sederhana. Karena dia menciptakan kita. Jadi mari kita sama-sama bagi yang sedang dalam kesulitan, semoga diberikan kekuatan dan cepat pulih. Setelah pulih, maka akan kembali normal. Ingat, kita tidak sendiri. Kita punya Allah, mungkin kita punya sahabat, kita punya teman, kita bisa berbagi. Itu yang mau kita sampaikan pagi ini. Semoga apapun yang kita hadapi, ini semua adalah atas izin Allah. Mari kita bersama-sama bangkit, menatap ke depan,
kita maju, kita menggapai masa depan. Dan jangan takut bahwa Tuhan atau Allah tidak akan mencobai umatnya di luar kemampuan. Pasti sudah diperhitungkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan pagi ini bisa sedikit membangkitkan semangat, memberikan inspirasi, mungkin dimotivator untuk supaya kita kuat gitu. Dan kami juga mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, bahasa yang masih belum tersusun rapi, maklum ya. Sekali lagi kami katakan kami ini kan masih amatiran. Karena tidak ada yang komersil di sini, intinya hanya berbagi. Jadi mohon maaf bila tidak sempurna. Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi pagi.